Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Semangat Limbong, mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mewawancarai seorang sahabat saya, di mana mengenai tentang permainan yang sedang marak-maraknya sekarang, yaitu tentang judi online. Di mana video ini diperuntukkan untuk tugas mandiri untuk mata kuliah jurnalistik dakwah. Mata kuliah jurnalistik dakwah. Langsung saja kita akan mewawancarai sahabat saya. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Dia juga salah satu mahasiswa dari jurusan Manajemen Dakwah. Mungkin bisa perkenalkan diri. Saya perkenalkan diri, saya Fitra Pratama, mahasiswa dakwah komunikasi jurusan Manajemen Dakwah semester 6. Baik, gimana kabarnya Fitra? Alhamdulillah sehat. Baik, dalam wawancara kali ini kami mengangkat sebuah tema, yaitu tentang permainan yang sedang marak-maraknya sekarang, yaitu permainan yang tidak hanya dimainkan oleh kalangan anak muda, bahkan permainan ini juga dimainkan oleh anak-anak, bahkan sampai ke orang tua. Mungkin Fitra sudah mengetahui, yaitu tentang judi online atau yang sering didengar dengan chip. Gimana menurut pandangan saudara Fitra tentang kaitannya dengan ini? Kan kadang dijual gitu kan, dapat uang. Bagaimana menurut pandangan saudara Fitra? Dalam pandangan saya sebenarnya bermain judi online ini yang sudah dengan nama atas nama judi itu sudah pasti haram, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, juga diperjelas dengan Al-Quran. Namun banyak juga orang yang memainkannya padahal sudah tahu haram gitu kan. Bagaimana menurut pandangan Fitra tentang orang-orang yang masih memainkannya gitu? Padahal pada hakikatnya itu tidak ada yang namanya membawa keuntungan gitu. Ya, sama halnya sebelumnya sudah terjadi namanya judi online yang lainnya seperti poker dan lain sebagainya. Ini membuat kecanduan. Kita sama-sama tahu bahwa itu haram. Namun permainan judi tersebut ramai, bahkan aplikasinya itu tidak legal gitu. Siapa saja bisa mendownloadnya, bahkan banyak ustadz-ustadz yang mendownloadnya. Bagaimana menurut pandangan saudara Fitra? Sebenarnya yang jadi atas namakan dengan judi itu sudah haram. Jadi sebenarnya ini sama kasusnya dengan sebelumnya itu ada poker, parlay dan lain sebagainya. Itu membuat orang kecanduan, yang mana awal mulanya itu terjadi karena mendapatkan keuntungan yang di awal. Dimana sekarang banyak bandar-bandar judi online itu yang memberi kepuasan kepada pelanggannya di awal, dan kemudian membuat pelanggannya itu tertarik gitu terhadap judi online ini, dan ujung-ujungnya ya kita merasakan kerugian. Kalau kita berbicara tentang kerugian, bahkan permainan chip ini sudah tidak lagi asing gitu. Bahkan orang yang menjualnya pun tidak lagi bersembunyi-sembunyi. Beda halnya seperti dengan kita narkoba gitu, masih sembunyi-sembunyi, padahal sama bahayanya gitu kan. Namun chip ini di mana saja ada gitu. Mana itu menurut pandangan saudara? Sebenarnya ini ketegasan dari pemerintah agar membasmi atau mengatasi permasalahan yang sebenarnya cukup meresahkan di kalangan masyarakat. Berbicara tentang hukum di negara kita ini kan, seharusnya perjudian seperti itu seharusnya layak untuk tidak diperjualbelikan bebas. Itu kalau menurut pandangan saya sama halnya dengan narkoba gitu kan, sama-sama merusak kita gitu. Namun kita lihat di sekeliling kita banyak para konter-konter yang biasa kita sebut itu menjual secara terang-terangan gitu. Bagaimana menurut saudara Fitra? Sebenarnya itu kembali lagi kepada penegak hukum. Di Indonesia sendiri sudah ada penegak hukum, yaitu kepolisian. Bagaimana cara orang itu mengatasi atau membersihkan kasus-kasus seperti ini, yaitu menutup kedai-kedai yang menjadi agen. Kalau kita berbicara tentang hukum di negara kita ini, maka seharusnya perjudian seperti ini tidak layak sepantasnya dijual perbelikan secara terang-terangan gitu. Bagaimana menurut pandangan saudara Fitra? Ya, seperti Indonesia sendiri sudah ada penegak hukum sendiri, yaitu kepolisian. Bagaimana cara kepolisian lagi untuk membasmi atau menutup
kedai-kedai, grosir-grosir, ponsel-ponsel yang melakukan transaksi judi online seperti menjual chip-chip ini kan. Nah, itu kembali lagi kepada penegak hukum. Kita sebagai masyarakat tidak bisa berkata banyak karena itu sudah ada tugas masing-masing dari penegak hukum. Lalu apa harapan Anda atau pesan-pesan Anda kepada atau bahkan yang pembelinya gitu? Pesan-pesan Anda, pesan saya untuk kepada para penjual untuk segera berhenti dalam memainkan judi online ini, karena sebenarnya itu tidak ada melakukan keuntungan kepada kita yang baik, bahkan mengalami kerugian baik dari kerugian uang, material ataupun dari batin, dan baik pun dari itu dosa. Jadi sudah mengalami mendapatkan dosa yang begitu besar. Baik, terima kasih kepada Saudara Fitra atas wawancaranya. Baik kawan-kawan, itulah tadi wawancara saya bersama salah satu mahasiswa manajemen dakwah juga yang telah memberikan informasi mengenai tentang judi online atau yang sering kita sebut chip. Baiklah, kita lanjut ke apa? Narasumber. Baiklah, kita lanjut ke narasumber selanjutnya. Bang, boleh perkenalkan dirinya? Ya, perkenalkan nama saya. Baik, boleh izin perkenalkan diri, Bang? Ya, perkenalkan nama saya Zul. Saya dari Resimen Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baik Bang, kami izin wawancara tentang judi online yang sekarang dimana marak di masyarakat, bukan hanya dimainkan oleh anak-anak, bahkan sampai ke orang dewasa atau sampai yang lebih parahnya lagi sampai ke orang tua. Bagaimana menurut pandangan Bang Jul tentang judi online tersebut? Kalau menurut saya judi online itu dapat merusak gitu. Merusak ya? Meskipun awalnya orang itu hanya iseng-iseng gitu kan, ya modal-modal sedekah, tapi kalau udah terasa nanti lama-lama menjual chipnya gitu, di situ orang tuh ketagihan. Walaupun judi online itu diharam gitu kan Bang menurut agama, namun kita lihat sekarang itu tidak lagi menjadi hal yang udah menjadi hal yang biasa gitu. Bahkan penjual-penjualnya pun sudah ramai gitu di sekitaran kita. Bahkan aplikasinya bisa didownload oleh siapa saja yang penting punya kuota. Bagaimana menurut pandangan Abang mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya itu, kalau seandainya itu tidak bermanfaat, mending nggak usah di-download. Apalagi untuk anak-anak muda itu kan, hanya untuk menghabiskan waktu, satu lagi untuk menghabiskan uang. Jadi lebih baik janganlah untuk bermain yang seperti itu. Terakhir nih Bang, bagaimana harapan Abang untuk kedepannya untuk para yang penjual atau pembeli mengenai judi online tersebut? Kalau menurut saran dari saya untuk para anak-anak muda itu, janganlah melakukan hal-hal yang seperti itu, karena kita sudah diajarkan dalam agama tidak boleh yang namanya berjudi gitu. Baik, terima kasih Bang ya. Oke. Baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Ini ada salah satu Mas Ganteng, boleh perkenalkan diri Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Zakira. Saya mahasiswa Winsus Karyau, jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Komunikasi. Baik, ini kami ingin mewawancarai tentang judi online atau yang sering disebut dengan chip, di mana sama-sama kita ketahui bahwa ini sudah tidak lagi menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Bahkan permainan ini sudah dimainkan baik itu anak-anak, kalangan remaja, bahkan yang sampai mirisnya di kalangan orang tua. Bagaimana menurut pandangan Mas Abiyu tentang hal tersebut? Ya, kalau menurut saya sekarang tentang judi online ini telah tersebar luas di kalangan anak-anak muda sekarang. Bahkan tidak sedikit anak-anak tersebut yang menghabiskan waktunya, menghabiskan materinya untuk hanya sekedar memain judi online. Seperti yang sekarang kita lihat sekarang, banyak karena dengan efek tersebut anak-anak banyak melakukan kriminalitas dari pemuda-pemuda sekarang. Seperti itu. Berarti berawal dengan judi online tersebut, dia tidak memiliki uang, akhirnya melakukan aksi tindak kriminal. Lalu menanggapi hal tersebut, bagaimana saran Mas Abiyu mengenai penjualannya yang bahkan kita tahu di mana-mana ada, itu tidak lagi legal, bahkan aplikasinya sudah bisa kita download, baik itu siapapun bisa mendownloadnya. Bagaimana menurut Mas Abiyu?
Kalau menurut saya, kalau untuk solusinya dari judi online tersebut, yang pertama mungkin dari pihak yang tentang bang, ngomong bang, bisa gitu. Kalau saran saya mungkin dari pihak yang berwajib, mungkin ada satu sarana mungkin nanti yang bisa memblokir aplikasi tersebut. Terus kalau mungkin setelah itu mungkin dari diri masing-masing lagi, mungkin butuhnya edukasi tentang buruknya dampak dari judi online tersebut. Terus apa efek tersebut dari judi online dan apa akibatnya karena itu terjadinya kriminalitas. Itu mungkin. Terakhir nih Mas, bagaimana harapan Mas kepada yang pembeli chip atau yang menjualnya? Ya, kalau saran saya untuk harapan saya semoga tidak ada lagi lah seperti sekarang di konter ada membuka bongkar chip untuk mendapatkan duit. Hal tersebut bahkan menjadi dampak negatif bagi akhirnya anak-anak muda bersemangat untuk bermain judi online karena mereka bisa menghasilkan uang dari sana. Ya, harapan saya semoga orang-orang yang membongkar chip di judi online tersebut agar tidak melakukan transaksi tersebut. Baik, terima kasih atas waktunya Mas. Demikianlah tadi wawancara kami mengenai tentang maraknya judi online, tentang para pendapat para mahasiswa mengenai tentang judi online atau yang sering disebut di kalangan masyarakat chip domino. Baiklah, itulah wawancara kami tadi. Saya Semangat Limbong dan rekan saya sebagai kameramen Jeldi Ardiansah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.